Bab 5. Tragedi Pondicherry Lodge. Hampir pukul 11 malam sewaktu kami tiba di tahap terakhir petualangan malam kami telah meninggalkan kota besar berkabut di belakang, dan malam cukup cerah, angin hangat bertiup dari barat, dan awan tebal berarak perlahan-lahan di langit, dengan bulan yang hanya separuh mengintip dari celah-celahnya. Cuaca cukup cerah untuk bisa melihat kejauhan, tapi Tade Solto menurunkan salah satu lampu samping kereta untuk menerangi jalan kami dengan lebih baik. Pondicherry Lodge berdiri di lahannya sendiri, dikelilingi dinding batu yang sangat tinggi, dengan kepingan kaca menutupi bagian atasnya. Sebuah pintu besi sempit merupakan satu-satunya jalan masuk. Pemandu kami mengetuknya dengan irama aneh, mirip petugas pos. "Siapa itu?" seru seseorang bersuara serak dan dalam. "Ini aku McMurdo. Kau seharusnya sudah mengenali ketukanku sekarang." Terdengar gerutuan dan denting kunci beradu. Pintu terayun membuka, dan seorang pria pendek berdada bidang berdiri di sana, dengan cahaya kekuningan dari lentera menerangi wajahnya yang menonjol dan matanya yang berkilau-kilau memancarkan ketidakpercayaan. "Andakah itu Mr. Tades? Tapi siapa yang lainnya? Aku tidak mendapat perintah apapun mengenai mereka dari majikan." "Tidak McMurdo, masa? Semalam aku sudah memberitahu saudaraku bahwa aku akan membawa beberapa orang teman. Dia tidak keluar dari kamarnya hari ini Mr. Tades, dan aku tidak mendapat perintah apa-apa. Anda tahu aku harus menaati peraturan. Aku bisa mengizinkan Anda masuk, tapi teman-teman Anda tidak. Ini halangan yang tidak terduga." Tade Solto tampak kebingungan dan tak berdaya. "Sayang sekali McMurdo," katanya. "Kalau aku yang menjamin mereka, seharusnya itu sudah cukup. Salah satu temanku seorang wanita muda, dia tak bisa menunggu di jalan umum pada jam-jam begini." "Maafkan aku Mr. Tades," kata portir tersebut dengan keras kepala. "Mereka mungkin teman-teman Anda tapi bukan teman majikan. Dia membayarku dengan baik untuk melakukan tugasku, dan aku akan melakukan tugasku. Aku tidak mengenal teman-teman Anda." "Oh, kau pasti kenal McMurdo," seru Sherlock Holmes dengan riang. "Kurasa kau tidak mungkin melupakan aku. Apa kau tidak ingat amatir yang melawanmu 3 ronde di Alisons 4 tahun yang lalu?" "Astaga, Mr. Sherlock Holmes," seru petinju bayaran tersebut. "Demi Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa tidak mengenali Anda? Mestinya Anda tidak berdiri diam di situ. Kalau Anda melontarkan pukulan silang ke rahangku, aku pasti sudah mengenali Anda sejak tadi. Ah, Anda sudah menyia-nyiakan bakat Anda, sungguh. Anda mungkin bisa mencapai ketenaran kalau bergabung dengan yang lain. Kau lihat Watson, kalau yang lain-lainnya sudah tidak bisa kulakukan, masih ada profesi ilmiah yang terbuka untukku," kata Holmes sambil tertawa. "Sekarang teman kita ini tentunya tidak akan membiarkan kita kedinginan di luar." "Masuklah Sir, masuklah, Anda dan teman-teman Anda," jawab McMurdo. "Maaf Mr. Tades, tapi perintahnya sangat ketat. Aku harus memastikan dulu teman-teman Anda sebelum mengizinkan mereka masuk. Di dalam ada jalan setapak kerikil berliku-liku, di lahan kering kerontang yang menuju sebuah rumah berbentuk persegi dan rumit, yang semuanya tertutup bayang-bayang, kecuali satu sudutnya yang diterangi cahaya bulan, yang memantul dari salah satu jendelanya. Besarnya bangunan tersebut, dengan kemuraman dan kesunyiannya yang mencekam, menimbulkan kengerian. Bahkan Tade Solto tampak merasa tidak nyaman, lentaranya bergetar dan bergoyang-goyang di tangannya. "Aku tidak mengerti," katanya. "Pasti ada kesalahan. Aku jelas sudah memberitahu Bartolomeu bahwa kita akan datang, tapi tidak ada cahaya di jendelanya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi." "Apa dia selalu menjaga rumahnya seperti itu?" tanya Holmes. "Ya, dia mengikuti kebiasaan ayah. Dia putra kesayangan ayah, dan terkadang kupikir ayah lebih banyak memberitahu dia daripada aku. Itu jendela Bartolomeu yang terkena cahaya bulan itu, cukup terang, tapi kupikir tidak ada cahaya dari dalam." "Tidak," kata Holmes, "tapi aku melihat sedikit cahaya di jendela kecil di samping pintu." "Ah, itu kamar pengurus rumah. Itu tempat tinggal Mrs. Bernstone tua. Dia bisa memberitahu kita apa yang terjadi, tapi mungkin kalian tidak keberatan menunggu di sini 1 atau 2 menit. Kalau kita masuk bersama-sama, dan dia tidak mengetahui tentang kedatangan kita, dia mungkin akan terkejut. Tapi, set. Apa itu?" Ia mengangkat lenteranya, tangannya gemetar hingga lingkaran cahaya di sekeliling kami bergoyang-goyang. Miss Morstan meraih pergelanganku, dan kami semua berdiri dengan jantung berdebar-debar, berusaha keras untuk mendengarkan.
dari bagian belakang rumah besar tersebut terdengar lolongan paling menyedihkan, menembus kesunyian malam, rintihan melengking dan terpatah-patah seorang wanita yang ketakutan. Itu Mrs. Bernstone, kata Sholto. Dia satu-satunya wanita di rumah ini. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Ia bergegas ke pintu dan mengetuknya dengan cara yang tidak biasa. Kami bisa melihat seorang wanita tua yang jangkung membukakan pintu baginya dan bergoyang-goyang senang melihat kehadiran Tades. Oh Mr. Tadesir, aku senang sekali Anda datang. Aku senang Anda datang Mr. Tades. Kami mendengar pujian tersebut berulang-ulang, hingga pintunya tertutup dan suara wanita tersebut teredam. Pemandu kami meninggalkan lentranya pada kami. Holmes mengayunkannya perlahan-lahan dan memandang tajam ke rumah dan tumpukan tanah besar yang menghiasi lahan tersebut. Miss Morstan dan aku berdiri bersama-sama, berpegangan tangan. Cinta memang tak dapat diselami. Kami berdua belum pernah bertemu sebelum hari itu, belum pernah terlintas percakapan maupun bertukar pandang penuh perasaan terhadap yang lain. Namun saat menghadapi masalah, tangan kami secara naluriah saling mencari. Aku terus-menerus memikirkannya sejak itu, tapi pada saat itu rasanya sangat wajar bila aku mendekatinya, dan, sebagaimana sering dikatakannya padaku, nalurinya juga mendorongnya untuk berpaling padaku untuk mendapatkan kenyamanan dan perlindungan. Jadi, kami berdiri sambil bergandengan tangan seperti dua orang anak kecil, dan ada kedamaian dalam hati kami, sekalipun kegelapan mengelilingi kami. Tempat yang aneh, kata Miss Morstan sambil memandang sekitarnya. Tampaknya seakan-akan semua tikus tanah di Inggris sudah dilepaskan di sini. Aku pernah melihat pemandangan semacam itu di sebuah bukit dekat Ballarat di mana para pencari emas sedang bekerja. Dan untuk sebab yang sama, kata Holmes, ini bekas-bekas pencari harta. Anda harus ingat, mereka sudah mencarinya selama 6 tahun. Tidak heran kalau lahan di sini mirip tempat penggalian batu. Pada saat itu pintu rumah terempas membuka dan Tades Sholto berlari keluar, tangannya terjulur ke depan dan matanya memancarkan kengerian. Ada yang tidak beres dengan Bartolomeo, serunya. Aku ketakutan. Sarafku tak mampu menanggungnya. Ia memang setengah menceracau karena ketakutan, wajahnya yang tersentak-sentak bagai mencuat dari balik kerak astrakan yang lebar, memancarkan ketidakberdayaan, bagai wajah seorang anak kecil yang meminta pertolongan. Kita masuk, kata Holmes dengan tegas. Ya masuklah, pinta Tades Sholto. Aku benar-benar merasa tak mampu menunjukkan jalan. Kami semua mengikutinya ke kamar pengurus rumah, yang berada di sisi kiri lorong. Wanita tua tersebut tengah mondar-mandir dengan ekspresi ketakutan dan jemari gelisah, tapi melihat kemunculan Miss Morstan ia jadi lebih tenang. Tuhan memberkati wajahmu yang manis dan tenang, serunya sambil terisak histeris. Senang sekali aku melihatmu. Oh, hari ini benar-benar berat untukku. Teman kami menepuk-nepuk tangan wanita tua yang kurus itu dan menggumamkan beberapa kata penghiburan khas wanita, yang mengembalikan warna di pipi wanita tua yang pucat pasi tersebut. Tuan mengunci diri di dalam kamar dan tidak menjawab panggilanku. Katanya menjelaskan, aku sudah menunggu sepanjang hari, karena dia memang sering ingin dibiarkan seorang diri. Tapi 1 jam yang lalu aku khawatir ada yang tidak beres, jadi aku naik ke atas dan mengintip melalui lubang kunci. Anda harus naik ke sana Mr. Tades, Anda harus ke sana dan melihatnya sendiri. Aku sudah pernah melihat Mr. Bartolomeo Sholto dalam keadaan gembira dan sedih selama 10 tahun ini, tapi aku tak pernah melihatnya dengan ekspresi seperti itu. Sherlock Holmes mengambil lentera dan memimpin jalan, karena gigi Tades Sholto bergemeletuk ribut. Begitu terguncangnya pria ini, hingga aku terpaksa menyelipkan tangan ke bawah ketiaknya sewaktu kami menaiki tangga, karena kedua lututnya terus gemetar. 2 kali, saat kami naik, Holmes mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya dan memeriksa dengan hati-hati tanda-tanda yang menurutku sekadar bekas-bekas geseran debu pada karpet tangga yang berwarna kelapa. Ia melangkah perlahan-lahan dari anak tangga ke anak tangga, sambil mengacungkan lentranya rendah, dan memandang kiri kanan. Miss Morstan menunggu di bawah, bersama pengurus rumah yang ketakutan. Deretan anak tangga ketiga berakhir di sebuah lorong lurus yang cukup panjang, dengan sebuah gorden India di sebelah kanan dan 3 buah pintu di sebelah kiri. Holmes menyusuri lorong tersebut dengan pelan dan metodis, seperti semula, sementara kami terus mengikutinya dengan ketat. Bayang-bayang kami yang hitam panjang membentang ke belakang di koridor. Pintu ketigalah yang kami tuju. Holmes mengetuknya tanpa mendapatkan jawaban, lalu ia mencoba memutar knopnya dan memaksa membuka.
Tapi pintu tersebut dikunci dari dalam, dan dengan menggunakan selot lebar dan kuat, sebagaimana bisa kami lihat sewaktu mendekatkan lentera ke sana. Tapi karena kuncinya diputar, lubangnya tidak sepenuhnya tertutup. Sherlock Holmes membungkuk mengintip ke sana, dan seketika menegakkan tubuh lagi diiringi napas tersentak. Ada sesuatu yang kejam dalam hal ini Watson, katanya, lebih tergerak daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Apa pendapatmu? Aku membungkuk di depan lubang dan melompat mundur dengan perasaan ngeri. Sinar bulan menerobos masuk ke dalam ruangan meneranginya dengan cahaya samar dan bergerak-gerak. Sebuah wajah memandang lurus kepadaku, tampaknya tergantung-gantung di udara karena bagian bawahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Wajah Tades, kepalanya sama-sama tinggi mengilat, begitu pula cincin rambut kemerahannya, dan kulit wajahnya yang pucat pasi. Tapi wajahnya tersenyum mengerikan dalam seringai kaku dan tidak wajar, yang dalam ruangan sunyi dan diterangi cahaya bulan tersebut lebih mengguncang saraf daripada rengutan atau kernyitan apapun. Wajahnya begitu mirip dengan teman kecil kami, hingga aku berpaling memandangnya untuk memastikan ia memang benar masih bersama-sama kami. Lalu aku teringat ia sudah mengatakan bahwa mereka kembar. Ini mengerikan, kataku pada Holmes. Apa yang harus kita lakukan? Pintunya harus didobrak, jawab Holmes, lalu mengempaskan diri ke sana, menggunakan seluruh berat tubuhnya untuk menekan kuncinya. Pintu tersebut berderik dan mengerang tapi tidak menyerah. Bersama-sama kami menggunakan tubuh kami untuk mendobraknya sekali lagi, dan kali ini pintunya terempas membuka diiringi suara keras, dan kami mendapati diri kami telah berada di dalam kamar Bartolomeu Solto. Tampaknya kamar tersebut telah dilengkapi hingga mirip sebuah laboratorium kimia. Di dinding seberang kamar berjajar 2 deret botol bertutup kaca, dan di meja berserakan pembakar bunsen, tabung-tabung uji, dan di sudut berdiri botol asam dalam keranjang rotan. Salah satunya tampak bocor atau pecah, karena ada cairan kehitaman yang menetes dari sana, dan udara dipenuhi bau tajam menusuk, mirip aspal. Sebuah tangga berdiri di salah satu sisi ruangan, di tengah-tengah serpihan semen dan gipsum, dan langit-langit di atasnya berlubang cukup besar untuk dilewati seseberang. Di kaki tangga tersebut terdapat segulung tali yang ditumpuk sembarangan. Di dekat meja terdapat sebuah kursi berlengan dari kayu, di mana si pemilik rumah duduk bagai dionggokkan, dengan kepala terkulai pada bahu kirinya dan wajah memancarkan senyum menakutkan. Ia telah kaku dan dingin, dan jelas telah tewas berjam-jam yang lalu. Menurutku tampaknya bukan hanya wajahnya, tapi juga kaki dan tangannya, meliuk-liuk tidak keruan. Di meja di dekat tangannya terdapat sebuah alat aneh, sebatang tongkat kecoklatan dengan sebongkah batu di ujungnya, bagai sebatang palu, diikat secara kasar dengan tali dari serat. Di sampingnya terdapat sehelai kertas bertulisan. Holmes membacanya, lalu memberikannya padaku. Lihatlah, katanya sambil mengangkat alis, memberi isyarat penting. Dengan bantuan cahaya lentera ku baca tulisan tersebut dengan perasaan ngeri, tanda 4. Demi nama Tuhan apa itu artinya? Tanyaku. Itu berarti pembunuhan, kata Holmes, sambil membungkuk di atas mayat. Ah, sudah kuduga, lihat ini. Ia menunjuk sesuatu yang mirip sebatang duri panjang kehitaman yang mencuat dari kulit, tepat di atas telinga. Tampaknya seperti duri, kataku. Itu memang duri, kau boleh mencabutnya, tapi hati-hati, duri itu beracun. Aku mencabutnya dengan menggunakan ibu jari dan telunjukku. Duri tersebut terlepas dengan mudah, sehingga hampir tidak meninggalkan jejak, hanya satu titik darah kecil yang menunjukkan di mana duri tadi menancap. Semua ini sebuah misteri yang tidak bisa ku mengerti, kataku, semakin lama semakin rumit, bukan semakin jelas. Sebaliknya, jawab Holmes, justru setiap saat semakin jelas. Aku hanya memerlukan beberapa mata rantai yang hilang untuk mengaitkan seluruh kasus ini. Kami hampir melupakan kehadiran kenalan kami sejak masuk ke dalam kamar. Ia masih berdiri di ambang pintu, wajahnya ketakutan, sambil meremas-remas tangan dan mengerang sendiri. Tapi tiba-tiba ia berseru keras. Hartanya hilang, katanya. Mereka sudah merampok hartanya. Itu lubang tempat kami menurunkannya. Aku yang membantunya menurunkannya. Aku orang terakhir yang melihatnya dalam keadaan hidup. Aku meninggalkannya di sini semalam, dan aku mendengar dia mengunci pintu saat aku turun ke bawah. Jam berapa? Jam 10, dan sekarang dia tewas dan polisi akan dihubungi, dan aku akan dituduh terlibat dalam pembunuhan ini. Oh, ya, aku yakin akan dituduh begitu. Tapi kalian tidak sependapat tuan-tuan, jelas kalian tidak menganggap aku yang membunuhnya bukan?
Kemungkinan kecil aku akan membawa kalian kemari kalau aku yang membunuhnya bukan. Aduh, rasanya aku akan sinting. Ia menyentak-nyentakkan tangannya dan mengentakkan kaki karena panik. Anda tidak perlu takut, Mr. Solto, kata Holmes dengan ramah, sambil memegang bahunya. Dengarkan nasihatku dan pergilah ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Tawarkan untuk membantu mereka dengan segala cara. Kami akan menunggu Anda di sini. Pria kecil tersebut mematuhi dengan sikap setengah bingung, dan kami mendengar suara langkahnya terhuyung-huyung menuruni tangga dalam kegelapan. Bab 6. Sherlock Holmes mendemonstrasikan. Sekarang Watson, kata Holmes sambil menggosok-gosok tangannya, kita punya waktu setengah jam tanpa terganggu. Ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Kasusku, sebagaimana sudah kukatakan padamu sudah hampir selesai. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan bersikap terlalu percaya diri. Sekalipun kasus ini sekarang tampak sederhana, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Sederhana, semburku. Jelas, kata Holmes dengan sikap seorang profesor klinis yang tengah mengajar di kelasnya. Duduk saja di sudut sana, agar jejak kakimu tidak menambah kerumitan masalah. Sekarang saatnya bekerja. Pertama-tama, bagaimana orang-orang ini datang dan bagaimana mereka pergi? Pintu tidak dibuka sejak semalam. Bagaimana dengan jendela? Ia membawa lentera ke sana, menggumamkan pengamatannya keras-keras sepanjang waktu, tapi lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada kepadaku. Jendelanya diselot dari sebelah dalam. Kerangkanya kokoh. Tidak ada engsel di tepi-tepinya. Coba kita buka. Tidak ada pipa air di dekatnya. Atap cukup jauh dari jangkauan. Tapi ada yang memanjat melalui jendela. Semalam hujan turun sedikit. Ini ada jejak kaki yang mengeras di kusennya. Dan di sini ada jejak berlumpur berbentuk lingkaran. Dan di lantai ini juga ada. Dan di sini dekat meja. Lihat di sini, Watson. Ini benar-benar demonstrasi yang bagus. Aku memandang lingkaran berlumpur yang bulat dan sempurna tersebut. Itu bukan jejak kaki, kataku. Ini jauh lebih berharga bagi kita. Ini jejak kaki palsu dari kayu. Kau lihat di kusen ada jejak sepatu bot berat dengan tumit berlapis logam yang lebar, dan di sampingnya ada jejak kaki kayu. Itu pria berkaki kayu. Benar, tapi juga ada orang lain lagi, sekutu yang sangat kompeten dan efisien. Kau bisa memanjat dinding itu, dokter? Aku memandang keluar jendela yang terbuka. Bulan masih bersinar dengan terangnya pada sudut rumah seperti semula. Kami berada sekitar 18 meter dari tanah, dan kemanapun aku memandang, tidak ada pijakan, tidak ada apapun kecuali celah-celah kecil di sela-sela batanya. Jelas mustahil, kataku. Tanpa bantuan memang mustahil. Tapi seandainya ada temanmu di atas sini yang menurunkan tali kaku yang kokoh, yang kutemukan di sudut, dan mengikatkan salah satu ujungnya ke kaitan di dinding ini. Lalu kupikir, kalau kau orang yang aktif kau mungkin bisa merayap naik, sekalipun berkaki kayu. Tentu saja kau akan pergi dengan cara yang sama, dan sekutumu akan menarik talinya, melepaskan ikatannya dari kaitan, menutup jendela, menyelotnya dari dalam, dan melarikan diri melalui jalan masuknya. Satu hal kecil patut dicatat, lanjutnya, sambil mengelus-elus talinya, teman berkaki kayu kita sekalipun seorang pendaki yang cukup andal, bukanlah seorang kelasi profesional, tangannya tidak kapalan seperti kelasi. Kaca pembesarku menemukan lebih dari satu bercak darah, terutama mendekati ujung tali. Kurasa dia meluncur dengan kecepatan begitu rupa, sehingga kulit tangannya terkelupas. Bagus sekali, kataku, tapi situasinya jadi lebih sulit dijelaskan. Bagaimana dengan sekutu misterius ini? Bagaimana caranya masuk kemari? Ya, sekutunya, ulang Holmes. Ada beberapa hal menarik mengenai sekutu ini. Karena keberadaannya, kasus ini tidak lagi menjadi sebuah kasus biasa. Kurasa sekutu ini sudah membuka jalan baru dalam melakukan kejahatan di negara ini, sekalipun kasus-kasus yang paralel menunjukkan bahwa asalnya dari India dan kalau ingatanku masih baik dari Senegambia. Kalau begitu bagaimana caranya? Tanyaku. Pintunya terkunci, jendelanya tidak bisa dimasuki. Apa melalui cerobong? Kisi-kisinya terlalu kecil, jawab Holmes. Aku sudah mempertimbangkan kemungkinan itu. Kalau begitu bagaimana? Tanyaku. Kau masih belum mengerti juga, kata Holmes sambil menggeleng. Sudah berapa kali kukatakan bahwa kalau kau singkirkan semua yang mustahil apapun yang tersisa, betapapun mustahilnya adalah kebenaran? Kita tahu dia tidak masuk melalui pintu, jendela, atau cerobong. Kita juga tahu, dia tak mungkin bersembunyi dalam ruangan ini,
Karena tidak ada tempat persembunyian di sini. Kalau begitu, dari mana dia datang? Dia datang melalui lubang di atap, seruku. Benar, dia pasti masuk melalui lubang itu. Kalau kau bersedia memegangkan lampunya, kita akan memperluas penyelidikan kita ke ruang di atas ruang rahasia tempat harta itu ditemukan. Ia menaiki tangga, dan setelah meraih sebatang balok penopang, ia mengayunkan diri ke atas. Lalu, sambil menelungkup, ia mengulurkan tangan mengambil lampu dan memeganginya sementara aku mengikuti langkahnya. Ruangan tempat kami berada luasnya kurang lebih 3 meter kali 2 meter. Lantainya terbentuk dari deretan balok penopang, dengan selapis tipis gipsum dan semen di sela-selanya, sehingga untuk berjalan orang harus melangkah dari balok yang satu ke balok yang lain. Atap tersebut miring, dan jelas merupakan bagian dalam dari atap rumah yang sebenarnya. Tidak ada perabotan apapun di sana, dan debu yang bertahun-tahun menumpuk di sana tampak tebal di lantai. Ini dia, kau lihat, kata Sherlock Holmes, sambil memegang dinding yang miring. Ini pintu kecil yang menuju atap. Aku bisa mendorongnya, dan ini atapnya, dengan kemiringan yang landai. Kalau begitu, melalui tempat inilah si nomor 1 masuk. Coba lihat apakah kita bisa menemukan jejak-jejak kepribadiannya yang lain. Ia mengacungkan lentera ke dekat lantai, dan untuk kedua kalinya malam itu, aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Aku sendiri, saat mengikuti tatapannya, kulitku terasa dingin di balik pakaianku. Lantai dipenuhi jejak-jejak kaki telanjang, jelas, dengan bentuk sempurna, tapi kurang dari separuh jejak pria biasa. Holmes, bisikku, anak kecil yang melakukannya. Holmes telah pulih dalam sekejap. Aku terkejut sesaat, katanya, tapi situasinya cukup normal. Ingatanku sudah mengecewakanku, atau seharusnya aku mampu menebaknya. Tidak ada yang bisa dipelajari lagi di sini. Ayo turun. Kalau begitu, apa teorimu mengenai jejak-jejak kaki itu? Tanyaku dengan penuh semangat sewaktu kami telah tiba di ruang bawah sekali lagi. Watsonku yang baik, cobalah menganalisisnya sendiri. Katanya dengan nada agak tak sabar, kau mengetahui metode-metodeku, coba terapkan, dan pasti sangat bermanfaat untuk membandingkan hasilnya. Aku tidak bisa menarik kesimpulan apapun yang mencakup semua faktanya, jawabku. Tak lama lagi kau akan memahaminya dengan jelas, katanya. Kupikir tidak ada lagi yang penting di sini, tapi aku akan tetap mencari. Ia mengeluarkan kaca pembesar dan pita pengukur, dan bergegas mengelilingi ruangan sambil berlutut, mengukur, membandingkan, memeriksa, dengan hidungnya yang kurus mancung hanya beberapa inci dari lantai, sementara matanya yang bulat berkilau-kilau dan cekung bagai mata burung, begitu sigap, tanpa suara, dan lincah gerakannya, bagai seekor anjing pelacak terlatih yang mengendus bau, sehingga aku mau tak mau memikirkan bahwa ia akan menjadi penjahat yang luar biasa menakutkan kalau seandainya ia mengalihkan energi dan keberaniannya untuk melawan hukum bukan menegakkannya. Sambil melacak, ia terus-menerus bergumam sendiri, dan akhirnya ia berseru keras dengan gembira. Kita jelas beruntung, katanya. Sekarang seharusnya tidak hanya masalah lagi. Nomor 1 sudah sial karena menginjak kreosot. Kau bisa melihat bentuk kakinya di samping tumpukan berbau tajam ini. Tempatnya sudah retak, kau lihat, dan benda ini sudah bocor keluar. Lalu kenapa? Tanyaku. Kita berhasil mendapatkannya, itu saja, kata Holmes. Ada anjing yang bisa mengikuti bau itu hingga ke ujung dunia. Kalau anjing geladak bisa melacak bau ikan melintasi negara, berapa jauh seekor anjing pelacak terlatih bisa mengikuti bau setajam ini? Kedengarannya sudah pasti. Jawabannya akan memberi kita, halo. Pihak berwenang sudah datang. Langkah-langkah berat dan keributan orang berbicara keras-keras terdengar dari lantai bawah, dan pintu ruang depan tertutup diiringi debuman keras. Sebelum mereka tiba di sini, kata Holmes, coba pegang lengan orang malang ini, juga kakinya. Apa yang kau rasakan? Otot-ototnya sekeras papan, jawabku. Benar. Otot-ototnya menegang sangat kencang, jauh melebihi kekakuan mayat biasa, dikombinasikan dengan kenyitan wajahnya, senyum Hippocrates ini, atau risus sardonicus, sebagaimana istilah penulis-penulis lama. Kesimpulan apa yang melintas dalam benakmu? Kematian akibat alkaloid sayuran yang sangat kuat, jawabku, bahan berbasis mirip strychnine yang mengakibatkan tetanus. Itu yang melintas dalam benakku begitu melihat otot-otot wajah yang tertarik. Begitu memasuki ruangan, aku segera mencari alat yang sudah memasukkan racun itu ke dalam sistemnya. Sebagaimana sudah kau lihat, aku menemukan duri yang entah ditusukkan atau ditembakkan tanpa kekuatan besar ke kulit kepala.
Kau lihat bahwa bagian yang terkena mengarah ke lubang di langit-langit apabila orang ini berdiri tegak di kursinya. Sekarang periksa durinya. Aku mengambilnya dengan hati-hati dan mengacungkannya ke dekat lentera. Duri tersebut panjang, tajam, dan kehitaman, dengan bagian ujung mengilat, seakan ada cairan yang telah mengering di sana. Ujungnya yang tumpul telah dihaluskan dan dibulatkan dengan sebilah pisau. Apa itu duri dari Inggris? Tanya Holmes. Jelas bukan. Dengan semua data ini, seharusnya kau mampu menarik kesimpulan yang layak, tapi sekarang penegak hukum sudah datang. Sementara ia berbicara, suara langkah-langkah terdengar semakin keras di lorong, dan seorang pria pendek kekar bersetelan kelabu berderap memasuki ruangan. Wajahnya kemerahan, kasar, dengan sepasang mata sangat kecil yang berkilau-kilau di antara kantong-kantong mata yang membengkak. Ia segera diikuti seorang inspektur berseragam dan Tades Solto yang masih gemetaran. Ini dia, seru pria bersetelan tersebut. Ini urusan yang sangat bagus. Tapi siapa semua ini? Kenapa rumah ini seperti sudah berubah menjadi liang kelinci? Kurasa Anda mengenaliku, Mr. Athelney Jones, kata Holmes pelan. Wah, tentu saja, katanya. Mr. Sherlock Holmes, si teoretis, aku ingat Anda. Aku tak pernah lupa bagaimana Anda menguliahi kami semua mengenai sebab dan kesimpulan dan akibat dalam kasus perhiasan Bishoget. Memang Anda berhasil mengembalikan kami ke jejak yang benar, tapi keberhasilan Anda lebih dikarenakan keberuntungan daripada keandalan. Semuanya hanya masalah logika yang sangat sederhana. Oh, yang benar saja. Tak perlu malu-malu. Tapi ada apa ini? Urusan yang buruk. Urusan yang buruk. Semuanya fakta di sini, tidak ada tempat untuk teori. Beruntung sekali aku sedang berada di Norwood, menangani kasus lain. Aku sedang di kantor sewaktu pesan itu tiba. Menurut Anda, apa penyebab kematian orang ini? Oh, kasus ini sulit untuk diteorikan, kata Holmes datar. Tidak. Sekalipun begitu, kami tak bisa mengingkari bahwa Anda terkadang berhasil. Wah. Pintu terkunci kalau tak salah. Perhiasan senilai $500,000 hilang. Bagaimana jendelanya? Terkunci, tapi ada jejak-jejak di kusennya. Well, kalau jendelanya dikunci, jejaknya pasti tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Itu logika biasa. Orang ini mungkin tewas karena serangan ayan, tapi perhiasannya hilang. Aku punya teori. Gagasan-gagasan seperti ini terkadang melintas dalam benakku. Silakan keluar dulu Sersan dan kau juga Mr. Solto. Temanmu bisa tetap di sini, apa pendapat Anda, Holmes? Solto sesuai pengakuannya sendiri, bersama dengan saudaranya semalam. Saudaranya tewas karena serangan ayan, dan Solto membawa pergi hartanya. Bagaimana? Maksud Anda, sesudah itu almarhum bangkit berdiri untuk mengunci pintu dari dalam. Itu kelemahannya. Coba kita terapkan logika dalam masalah ini. Tades Solto ini ada bersama saudaranya, terjadi pertengkaran, itu yang kami ketahui. Saudaranya tewas dan perhiasannya hilang. Kami juga mengetahui hal itu. Tak seorang pun melihat saudaranya sejak Tades meninggalkannya. Dia tidak tidur di ranjangnya semalam. Tades jelas sedang kacau pikirannya. Penampilannya, tidak menarik. Anda lihat aku mulai merajut jaring-jaringku di sekitar Tades. Jeratnya mulai merapat pada dirinya. Anda belum mengetahui fakta-faktanya, kata Holmes. Potongan kayu ini, yang aku yakin beracun, menancap di kulit kepala orang ini, dan bekasnya bisa terlihat. Kertas ini ditulisi sebagaimana Anda lihat ada di meja, dan di sampingnya tergeletak alat berkepala batu yang aneh ini. Bagaimana penyesuaian semua ini dengan teori Anda? Mengkonfirmasinya dalam segala hal, kata detektif gendut tersebut dengan sikap sok. Rumah ini penuh dengan barang-barang aneh dari India. Tades yang meletakkannya di situ, dan kalau potongan kayu ini beracun, Tades mungkin sudah menggunakannya untuk membunuh. Kertas itu hanya sulapan, pengalih perhatian. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana dia meninggalkan tempat ini? Tentu saja lubang di atap. Dengan lincah mengingat tubuhnya yang besar ia menaiki tangga dan menerobos ke atas, dan tak lama kemudian kami mendengarnya berseru bahwa ia telah menemukan pintu. Pintar juga dia, komentar Holmes sambil angkat bahu. Terkadang akalnya jalan juga. Il n'y a pas de sot si incommodes que qui on de l'esprit. Tidak ada orang bodoh yang lebih menyulitkan daripada yang punya sedikit akal. Anda lihat, seru Athelney Jones, muncul kembali menuruni tangga. Bagaimanapun, fakta lebih baik daripada teori. Pendapatku mengenai kasus ini sudah terkonfirmasi. Ada pintu kecil yang menuju atap dan agak terbuka. Aku yang membukanya, kata Holmes.
Oh, sungguh. Anda mengetahuinya kalau begitu? Jones tampak kecewa mendengarnya. Well, siapapun yang menemukannya pintu itu jelas merupakan jalan keluar orang yang kita cari. Inspektur. Ya sir, jawab yang dipanggil dari lorong. Suruh Mr. Solto masuk kemari. Mr. Solto, sudah tugasku untuk memberitahumu bahwa apapun yang akan kau katakan mungkin digunakan untuk memberatkan posisimu. Kau kutangkap atas nama Ratu dengan tuduhan membunuh saudaramu. Nah, lihat, sudah kukatakan bukan, seru pria malang tersebut, sambil melontarkan tangan dan memandang kami bergantian. Jangan khawatir Mr. Solto, kata Holmes. Kurasa aku bisa membebaskan Anda dari tuduhan itu. Jangan berjanji terlalu berlebihan, Mr. Teoretis, jangan berjanji terlalu berlebihan, sergah Detektif Jones. Anda mungkin akan mendapati masalah ini lebih sulit dari dugaan Anda. Bukan saja aku akan membebaskan dia Mr. Jones, tapi aku juga akan memberikan hadiah gratis berupa nama dan deskripsi salah satu dari kedua orang yang berada di ruangan ini semalam. Namanya aku yakin adalah Jonathan Small. Dia seorang pria berpendidikan rendah, kecil, aktif, dengan kaki kanan sudah putus dan mengenakan tunggul kayu yang telah aus sisi dalamnya. Sepatu bot kirinya bersol kasar dan bergigi persegi, dengan pelat besi di bagian tumitnya. Dia sudah setengah baya, dengan kulit kecoklatan terbakar matahari dan mantan narapidana. Beberapa indikasi ini mungkin bisa membantu Anda, ditambah fakta bahwa sebagian besar kulit telapak tangannya terkelupas. Orang yang satu lagi. Orang yang satu lagi, tanya Athelney Jones dengan nada mencibir tapi tetap saja terkesan oleh keyakinan Holmes, sebagaimana bisa kulihat dengan mudah. Orang yang satu lagi menarik, kata Sherlock Holmes, sambil berputar pada tumitnya. Kuharap tak lama lagi aku bisa memperkenalkan mereka berdua pada Anda. Bisa kita bicara Watson? Ia mengajakku ke puncak tangga. Kejadian yang tidak terduga ini, katanya, telah menyebabkan kita agak melupakan tujuan awal kita kemari. Aku baru saja berpikir begitu, kataku, tidak baik kalau Miss Morstan tetap berada di rumah ini. Benar, kau harus mengantarnya pulang. Dia tinggal bersama Mrs. Cecil Forrester di Lower Camberwell, tidak jauh dari sini. Akan kutunggu kau di sini kalau kau bersedia atau mungkin kau sudah terlalu lelah. Sama sekali tidak. Kurasa aku tidak akan bisa beristirahat sampai mengetahui lebih banyak mengenai urusan yang fantastis ini. Aku pernah melihat sisi keras kehidupan. Tapi kejutan-kejutan aneh malam ini sudah mengguncang sarafku sepenuhnya. Tapi aku ingin membongkar kasus ini bersamamu, berhubung aku sudah terlibat sejauh ini. Kehadiranmu akan sangat membantuku, jawab Holmes. Kita harus menangani sendiri kasus ini dan membiarkan si Jones ini membangga-banggakan hayalan apapun yang ingin diciptakannya. Sesudah mengantar Miss Morstan, ku minta kau pergi ke Pinchin Lane nomor 3, di dekat batas air di Lambeth. Rumah ketiga di sebelah kanan merupakan rumah pembuat burung isian, namanya Sherman. Kau bisa melihat seekor musang yang menggigit kelinci di jendelanya. Bangunkan Sherman dan katakan, dengan salam dariku, bahwa aku membutuhkan Toby sekarang juga. Bawa Toby kemari. Kurasa Toby itu seekor anjing? Ya, seekor anjing kampung yang aneh dengan daya penciuman paling mengagumkan. Aku lebih suka mendapat bantuan Toby daripada seluruh satuan detektif di London. Kalau begitu akan kuambilkan, kataku. Sekarang sudah pukul 1. Kurasa aku bisa kembali sebelum pukul 3, kalau bisa mendapatkan kuda yang masih segar. Dan aku, kata Holmes, akan mencari tahu apa yang bisa kupelajari dari Mrs. Bernstone dan dari pelayan India, yang, kata Mr. Tades kepadaku, tidur di bangunan sebelah. Sesudah itu aku akan mempelajari metode Jones yang agung dan mendengarkan kesinisannya yang tidak terlalu halus. Wir sind gewohnt das Diamonds Ben Verhonen was sie nicht verstehen. Kita sudah biasa melihat manusia memandang rendah apa yang tidak bisa dipahaminya. Goethe memang lugas.